Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa kembali dengan Bang Purwo ya. Jangan lupa subscribe, like, komen yang menyukai konten-konten kita ya. Kali ini kita akan membuat eksperimen ya teman-teman, tentang jin dan malaikat. Terus apakah mereka itu zatnya itu bisa dilihat oleh manusia atau tidak. Kita akan mencoba melakukan sebuah eksperimen yang semoga saja bisa menambah wawasan kita ya. Jadi sebelumnya kita akan sedikit memberi informasi bahwa jin adalah makhluk yang diciptakan Allah, yang terbuat dari api ya teman-teman ya. Dan malaikat terbuat dari cahaya yang intens, yang tentu saja kedudukannya lebih tinggi dari api itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya berdasarkan yang setelah kita ketahui bahwa wujud asli jin ya tidak mampu dilihat oleh manusia ya, wujud aslinya ya teman-teman ya. Tapi untuk penampakan itu bukan wujud aslinya, makanya bisa terlihat itu hanyalah manifestasi dari tipu daya jin ya, yang mereka menyerupai makhluk-makhluk tertentu yang tujuannya untuk membuat hati manusia yang melihatnya itu takut. Dan kalau sudah takut kan tentu saja keimanan goyah ya, karena manusia yang takut itu karena keimanannya kurang yakin dengan kebesaran Allah ya, karena dengan hembusan-hembusan dari jin setan ini memang berusaha merusak akidah kita ya, agar kita semakin jauh ya. Kalau kita yakin, kita tahu ilmunya, kita belajar ya, tentu saja akan lebih, hati ini akan lebih yakin ya bahwa jin dan sebangsa setan itu tidak akan mampu mencelakakan ya, karena semua bisa terjadi karena izin Allah tentunya teman-teman ya. Kali ini kita akan membuat sebuah eksperimen, apakah jin itu bisa terlihat atau tidak. Tapi akan coba kita lakukan tes ringan ya teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat ya. Kita akan menggunakan bahan dasar dari jin adalah api ya teman-teman ya. Kita akan mencoba apakah api ini dapat kita lihat bayangannya ya. Mungkin Anda belum pernah memperhatikan bahwa ternyata api kalau disorot cahaya ya, ternyata itu tidak memiliki bayangan teman-teman ya. Jadi misalkan Anda menyalakan korek, Anda soroti cahaya ya, itu bayangan koreknya terlihat, tapi apinya itu ternyata bayangannya tidak tertangkap di tembok misalkan ya teman. Kita akan langsung tes ya. Akan tetapi ternyata kalau intensitas cahayanya kita pertinggi, kita perbesar ya, bayangannya akan baru terlihat. Semoga tes ringan ini memberi sedikit tambahan wawasan ya untuk kita semua, sebagaimana mungkin bisa lebih jelas. Kita cek eksperimen saya berikut ini, check it out. Baik teman-teman, kali ini kita akan melakukan sedikit eksperimen ya. Bagaimana kita ketahui bahwa jin terbuat atau diciptakan oleh Allah dari api ya bahannya. Karena dari api, maka manusia tidak mampu melihat wujud asli jin ya teman-teman ya. Wujud asli jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia ya, kecuali makhluk-makhluk yang tingkatannya di atas jin ya, seperti malaikat yang terbuat dari cahaya, yang memiliki entitas di atas jin, itu dia mampu melihat wujud asli jin ya. Jadi di sini kita akan membuat eksperimen ya. Kalau jin itu terbuat dari api dan kita sebagai manusia awam ya teman-teman ya, maka kita tidak akan bisa melihat wujud asli jin. Tapi apakah kita bisa melihat bayangan dari
api, kalau Anda pernah mencoba perhatikan, mungkin ada yang belum pernah memperhatikan ya, bahwa sebuah nyala lilin, pernahkah Anda sorot dengan senter ya, apakah dia memiliki bayangan atau tidak? Kita akan coba melakukan eksperimen ya. Kita akan mencoba melakukan eksperimen dengan menyoroti si api lilin ini ya, bagaimana, apakah dia memiliki bayangan atau tidak, sebagaimana yang telah disebutkan ya, bahwa api itu tidak bisa dilihat wujudnya kecuali kalau oleh intensitas di atasnya terkena cahaya yang sangat terang melebihi cahaya api tersebut. Kita coba ya. Kita akan soroti dengan cahaya yang biasa saja. Apakah api ini memiliki bayangan atau tidak? Baik teman-teman, Anda lihat sendiri ya. Ketika kita soroti ini, api ini tidak memiliki bayangan ya, teman-teman ya. Anda bisa perhatikan di sini lilinnya dan sumbunya terlihat, tapi cahaya lilinnya tidak terlihat ya teman-teman ya. Dari lilinnya ini tidak terlihat. Kita akan coba untuk menyoroti ini ya, agar lebih dekat sinarnya dan lebih terang ya. Sebagaimana katanya intensitas yang lebih tinggi akan menyebabkan atau mampu untuk memperlihatkan bayangan dari api ini ya. Bagaimana malaikat mampu melihat jin, sedangkan manusia seperti kita tidak mampu untuk melihat jin secara zatnya ya teman-teman. Kita akan coba apakah kalau kita dekatkan dengan cahaya yang lebih terang, bayangan api ini akan terlihat. Baik teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda perhatikan baik-baik, ini mulai terlihat ya bayangan dari api ini, karena cahaya yang disorotkan melebihi cahaya dari lilin tersebut ya. Jumlah intensitas cahayanya lebih terang, maka ternyata benar ya teman-teman ya, bahwa cahaya itu memiliki intensitas yang lebih tinggi dari api. Jadi dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa api bisa terlihat bayangannya jika disoroti dengan cahaya yang intensitasnya lebih tinggi ya, kadar cahayanya lebih tinggi dari api itu sendiri ya. Semoga percobaan kali ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua ya. Dan silahkan dicoba sendiri ya, membuktikannya apakah benar seperti yang saya lakukan ini. Mungkin bisa menjadi sebuah kesimpulan sendiri yang dapat Anda simpulkan sendiri ya teman-teman ya. Baik, semoga percobaan saya tentang api ini bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman semua, bisa dijadikan referensi ya mungkin ya, tambah ilmu pengetahuan untuk menanggapi tentang makhluk halus yang bisa terlihat oleh kamera. Jadi mereka itu menurut saya ya teman-teman ya, mereka kan tidak dalam wujud aslinya sebagai setnya jin ini ya, yang terbuat dari api, makanya mereka bisa terlihat. Ketika ditangkap kamera, mereka itu hanya menjelma ya, jelmaan, jadi hanya tipuan-tipuan jin menjelma menjadi sebuah sosok-sosok, dan semua yang terlihat di kamera itu bukan sosok asli dari makhluk tersebut. Jadi mengapa bisa terlihat? Karena mereka memang sengaja menjelma untuk membuat was-was kepada manusia, atau menakut-nakuti, atau memang membuat ulah lah intinya ya teman-teman, agar keimanan kita itu melemah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semoga bahasan ini bisa memberi manfaat. Sampai jumpa kembali di tutorial maupun video-video reaction saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.